Salam Betel mantap. Saudaraku pemirsa Mimbar Betel yang dicintai Kristus, kita jumpa dengan Pendeta Ferry Horisa yang sangat luar biasa dalam Tuhan. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Bapak sedang berkobar-kobar dengan tema apa ini yang sedang? Kemerdekaan dalam Kristus. Kemerdekaan di dalam Kristus. Pak Pendeta Ferry, sebenarnya apa saja kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita orang percaya? Yang jelas Kristus telah membebaskan kita dari dosa. Ya. Iya. Kutuk dosa itu sudah diangkat oleh Dia dengan matinya di atas kayu salib. Dia meniadakan hukuman mati bagi kita dan memberikan kesempatan untuk kita berubah dan memiliki kepastian hidup yang kekal. Yang membelenggu manusia zaman sekarang selain dosa apa lagi Pak? Banyak hal yang membelenggu, dan hal-hal itu hal-hal yang membelenggu manusia itu yang berakibat dosa. Oh, ada banyak ujungnya dosa. Iya, ada banyak hal yang membelenggu manusia itu ujung-ujungnya dosa. Tadi Bapak berani banget berkata Yesus membebaskan hukuman mati. Iya. Berarti tentang hukuman mati yang ada hari-hari ini sedang marak, Bapak gimana pendapatnya? Pendapat saya kan artinya kan ada dua. Kalau kita bicara tentang hukuman mati di pemerintahan, di negara kita, ini kan ada undang-undangnya. Ya. Ya. Tapi kalau bicara soal keselamatan, Yesus meniadakan hukuman mati. Artinya Allah tidak menghendaki manusia mati, tapi Allah menghendaki manusia selamat. Andai kata Anda Bapak jadi pejabat yang menentukan apakah Bapak setuju hukuman mati atau tidak? Saya tidak setuju. Tidak setuju. Iya. Apa alasannya? Alasannya manusia harus diberikan kesempatan untuk hidup. Artinya begini, kita manusia tidak punya hak untuk mencabut nyawa orang lain. Nyawa orang lain. Itu? Iya, itu begitu. Ya, soal hukuman orang-orang yang bersalah itu bisa dihukum selama-lamanya, bisa kan? Tapi tidak usah mati. Dihukum Gitu kan? 200 tahun. Gitu. Bisa 200 tahun, 1000 tahun, kan bisa. Hukuman itu bisa bunyinya begitu. Tapi orang itu harus dibina supaya dia bisa berubah. Karena Tuhan tidak menghendaki manusia binasa, tapi Dia menghendaki manusia bertobat supaya diselamatkan. Jadi ada kata-kata bertobatnya. Bukan soal selamatnya saja. Selamat Tuhan sediakan, tapi bagaimana supaya manusia ini bisa selamat? Manusia ini dia harus bertobat. Ciri-ciri manusia zaman sekarang ini yang terbelenggu dosa apa aja? Ciri-cirinya kan lebih berpikir kepada diri sendiri, egois, memuaskan hawa nafsu sendiri, yaitu egois itu. Seandainya dia pejabat, gimana ciri-cirinya Pak? Hanya berpusat kepada kepentingan diri sendiri, golongan. Seandainya dia pendeta, tidak memuliakan Tuhan. Hanya semua berpusat kepada dirinya sendiri juga, kembali begitu. Apakah hari-hari ini masih ada pendeta yang seperti itu? Ada, masih ada. Masih ada pendeta seperti itu, masih ada anak-anak Tuhan seperti itu, masih ada juga pejabat seperti itu. Termasuk rakyat biasa? Termasuk rakyat biasa. Khusus pendeta Pak? Termasuk orang kaya, termasuk orang biasa-biasa, termasuk orang miskin pun. Baik, karena kita ini core pendeta Pak. Jujur kita kan gemes dan emosi kalau ketemu pendeta, tapi belum dimerdekakan, tapi mencoba untuk melayani. Apa sikap kita Pak? Pendeta-pendeta itu cenderung begitu, seperti murid-murid Tuhan Yesus kan. Ketika ketemu orang lumpuh sejak lahirnya, mereka bertanya, "Guru, ini siapa yang salah? Apakah orang ini yang berdosa sehingga dia lahir dalam keadaan buta? Atau orang tuanya? Atau orang tuanya?" Kan itu. Atau ketua RT-nya? Nah, itu kan model pendeta sekarang, model pelayan sekarang kan begitu. Tidak menyelesaikan persoalan, tetapi mempertanyakan masalah. Tapi Yesus tidak. Yesus bilang, saya datang bukan untuk jadi hakim untuk kalian, tapi supaya kuasa Allah dinyatakan dalam diri orang ini. Kehendak Allah dinyatakan dalam diri orang ini. Artinya Yesus mengajak kita, apalagi tadi singgung pendeta kan, Yesus mengajak kita para pendeta ini harus tahu posisi kita, panggilan kita. Kita dipanggil untuk menjadi jawaban, bukan menjadi masalah atau membuat masalah. Jika ada pendeta yang masih terbelenggu oleh dosa karena dia jabatan, karena dia adalah meneruskan mungkin orang tuanya atau terlanjur jadi pendeta gereja yang sudah eksis, apa sikap Bapak kepada pendeta itu? Berani nggak Pak negur? Ya, artinya mungkin bukan kata-kata negur, tapi artinya kita arahkan. Kita harus berani arahkan orang itu, supaya menasihati orang itu, supaya kalau pendeta juga tidak rusak gara-gara dia. Betul. Itu satu, kalau pendeta tidak rusak. Yang kedua, dia sendiri tidak terhilang toh. Benar. Baik Pak Pendeta Ferry Horisa, sekarang sebagai orang awam yang sedang terbelenggu dosa, pengen bebas dari dosa, tapi mereka berkata begini, nggak mudah bebas dari dosa karena memang kondisinya sulit.
kerja terjepit, ekonomi susah. Jadi kalau saya harus bebas, nggak mudah gimana Pak? Ya, memang segala sesuatu dalam dunia ini tidak mudah. Tidak ada orang bisa langsung ambil sesuatu dengan gratis, free. Semua ada harganya yang harus dibayar. Jadi berpulang lagi kepada kita, apakah kita mau atau tidak. Jadi kerinduan kita. Kalau kita mau usaha, kita rindu itu, Tuhan akan buka jalan. Karena Tuhan rindu kita justru dibebaskan, dimerdekakan. Tuhan tidak mau kita dibelenggu oleh apapun juga, termasuk oleh kuasa setan, kuasa iblis. Tuhan mau kita bebas, free. Baik, bagaimana proses yang Yesus kerjakan sehingga dia membebaskan hukuman atau belenggu dosa kita, Pak? Begini, untuk pengampunan dosa itu tidak ada manusia satupun dalam dunia ini yang mampu membebaskan diri dari situ. Karena manusia memang sejak awal sudah jatuh dalam dosa, ya, melalui Adam dan Hawa, dan sejak itu semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi sekali lagi, karunia Allah adalah hidup yang kekal Di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kita mesti datang kepada Tuhan. Tuhan memang mencari kita, tapi apakah kita mau dicari oleh Tuhan dan datang kepada Tuhan atau tidak? Nah, kita mesti datang kepada Tuhan. Itu proses yang pertama. Tuhan tidak pernah paksa. Dan Tuhan tidak pernah paksa. Tuhan cuma bilang, ini aku, marilah kepadaku kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, pembebasan, kemenangan, keselamatan, pembaharuan, pemulihan. Itu Tuhan memberikan. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak rusak, tidak hancur, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak miskin, tidak berantakan, tidak amburadul, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu. Bagian Bapa memberikan kasihnya, bagian Yesus mencurahkan nyawanya. Langkah-langkah kita untuk merdeka dari dosa apa aja, Pak? Ada berapa langkah atau cuma satu langkah? Ya, sederhana saja. Ya. Kita mesti bertobat. Bertobat. Itu aja. Jadi bertobat itu artinya kita mesti meninggalkan gaya hidup kita yang tidak sesuai dengan atau tidak selaras dengan apa yang Tuhan mau. Itu aja. Setelah bertobat, include di situ dibaptis. Ya, kalau sudah kita bertobat, sudah tentu kita harus dibimbing kan. Karena kan orang bertobat itu karena dia mendengar berita Injil. Maksud saya, orang dibaptis itu karena pertama-tama dia mendengar berita Injil, lalu dia meresponi akan Injil itu, lalu dia bertobat. Karena itu dia harus diajar. Begitu kan? Dia Diajar, bukan dihajar kan? Bukan dihajar. Dihajar ya babak belur kan? Tapi diajar untuk mengenal kebenaran-kebenaran supaya dia hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran. Dan kebenaran itu yang mana? Firman Tuhan itulah. Kebenaran itu. Pak Pendeta, tapi banyak orang berkata, saya harus bertobat. Tapi kenyataannya karena dunia ini begitu jahat, pergaulan begitu susah, sehingga jatuh lagi. Jadi menurut Pak Pendeta, berapa kali boleh seseorang setelah bertobat jatuh lagi? Ya berkali-kali memang. Kalau dia mau, berkali-kali dia akan jatuh. Kalau dia mau juga, dia akan dikuatkan oleh Tuhan sehingga tidak akan jatuh. Asal jangan pas jatuh, ya, dia mati. Ya, itu dia. Jadi artinya begini maksudnya itu, pertobatan itu sebuah proses. Kan tidak serta-merta orang langsung kuat, orang langsung bisa. Tapi itu sebuah proses ya, di mana dia harus menyerahkan diri sepenuhnya dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang memberikan dia kekuatan, kemampuan ya, untuk bisa bertahan menghadapi semua tantangan dan kesulitan hidup itu. Itu maksudnya. Sehingga kalau dia sungguh-sungguh, memang dia tidak akan jatuh lagi. Baik, setelah dimerdekakan dari dosa, untuk menjaganya supaya tetap merdeka, apa saja Pak Pendeta buat? Sederhana saja, dia harus menghidupi firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu harus menjadi standar hidup bagi kehidupannya. Jadi dia di-drive oleh firman Tuhan itu, dituntun oleh firman. Tanpa kompromi. Tanpa kompromi. Karena Mazmur pasal 19 ayat 105 bilang, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidup. Dan Yesus berkata dalam Matius pasal 4 ayatnya yang keempat, manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Jadi secara jasmani kita ini memerlukan makanan jasmani, roti, kasbi, singkong ya, sagu dan lain-lain gitu. Tapi secara rohani kita perlu firman. Yes. Kita tidak makan 1 hari lemes, 2 hari tambah lemes, 3 hari tinggal telepon ambulans bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit kita digeletekin saja, ya
masak nasi kuning. Untuk apa? Bikin ucapan syukur kan setelah kita kubur itu orang. Dia akan pasti akan mati. Begitu juga manusia rohani kita kan. Kalau kita tidak makan makanan rohani, firman Tuhan, ya 1 bulan kita masih Kristen, ya 2 bulan kita masih Kristen, setengah tahun kita masih Kristen, 1 tahun ke depan saya khawatir kita masih Kristen tapi Kristen yang hilang di hutan Rimba Raya Indonesia itu. Jadi kita mesti makan firman. Pak Pendeta, bagaimana pengalaman Bapak? Apakah Bapak ada pengalaman pernah terbelenggu dan bagaimana dibebaskan? Saya dulu peminum keras. Peminum keras? Minuman keras. Minuman saya itu cap tikus sama Johnny Walker. Tiba-tiba minum atau ada yang ngajak atau terpengaruh? Memang terpengaruh kan masa muda saya di Papua. Oh iya. Iya. Dan minuman bagi saya itu sesuatu yang biasa. Apalagi seperti minuman bir yang begini. Saya minum 1 kali langsung habis. 1 botol besar itu. Tidak ada apa-apa bagi saya. Karena itu bagi saya minuman seperti itu nggak ada apa-apanya. Kecuali Johnny Walker sama cap tikus. Tapi saya bisa lepas. Karena Kristus membebaskan saya. Terlalu cepat Pak Pendeta. Waktu Bapak minum, saya kebetulan belum pernah minum cap tikus. Minum minuman sebelumnya, kecuali air putih aja. Jadi sambil saya juga menggali. Iya. Gimana setelah minum tuh gimana? Fly-nya itu gimana? Memang Enaknya gimana sih? Fly-nya enak. Artinya sudah fly-nya itu enak tapi tidak ngaco. Oh, tidak ngaco. Tidak ngaco. Enggak, jadi kalau pas Makanya saya heran orang sekarang ini minum kok bisa bikin kacau. Artinya mabuk bikin kacau. Orang mabuk itu sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi. Orang yang masih bikin kacau itu belum mabuk itu setengah mabuk. Jadi kalau mabuk itu fly enak. Fly enak itu memang. Kan tidak pikir apa-apa lagi. Pikir dunia ini kita yang punya. Begitu kan. Tapi setelah sadar pusing lagi kan. Masalah lagi. Iya. Minum lagi. Minum lagi Dan memang. makin hari. Dan berapa lama kita mesti hidup begitu terus menerus. Dan ukuran minumnya makin hari makin hari tinggi. makin bertambah. Dan makin hari kita makin belenggu. Dan makin hari makin sengsara memang. Baik. Selain minum yang membelenggu apa lagi Pak? Mungkin kenakalan remaja, tampangnya Bapak ini kan. Ya memang karena saya dulu juga latihan bela diri dan segala macam, baik boxer maupun Yang Kong So Tau. Ya. Itu jadi saya tidak takut orang. Siapapun. Tidak ada yang saya polisi? takut. Ya. Tidak takut. Ada apa takut sama polisi? Dia mau bikin apa sama kita? Kalau kita nggak salah. Iya, kalau kita nggak salah kan tidak ada masalah takut dia kan. Baik. Turn point-nya Pak, titik baliknya kok bisa tobat gitu? Karena percaya pada Tuhan Yesus. Ketika saya ditanya oleh sebuah pertanyaan diagnosis, kalau masih mati sekarang ini masuk surga atau masuk neraka? Berarti Evangelis of Reason ya? EE? Bukan. Itu tidak tahu pendeta itu, dia ketemu saya di salah satu persekutuan dan selesai ibadah dia bertanya sama saya begini. Kalau you mati sekarang ini masuk surga atau masuk neraka? Shock terapi. Nah, saya tidak kaget dengan pertanyaan begitu, karena saya juga orang Kristen kan. Iya. Saya bilang sama dia, itu bukan urusan saya, itu urusan pendeta dan urusan Tuhan. Tapi ternyata itu Tetapi ternyata dia sambung. Oh, kalau saya mati sekarang masuk surga, itu saya marah. Mana ada orang bisa menentukan dirinya kalau mati sekarang masuk surga? Dia langsung melayani saya. Dia bilang ada Alkitab. Coba kasih tunjuk. Saya tiap hari bawa Alkitab merah di sak, di kantong ya. Karena kemana-mana bawa itu. Berantem apa juga bawa. Untuk itu. apa? Pegangan? Ya pegangan-pegangan saja toh. Nah, jadi dia suruh buka Yohanes 3 ayat 16. Dan dia suruh saya baca. Saya bilang tidak usah buka karena saya sudah hafal. Oh tidak. Aturan saya harus buka. Lalu buka saya langsung baca. Dia bilang tunggu. Ikut perintah saya. Dia suruh saya baca. Saya baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia bilang stop. Bagaimana kasih Allah? Baru di situ saya ngeh. Kasih Allah ternyata besar. Saya bilang begitu kan. Ya. Siapa yang ada dalam dunia ini? Saya. Berarti Allah mengasihi kamu. Betul. Baca terus. Sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana? Apa hidup kekal ada? Benar hidup kekal ada. Dari situ saya startnya. Starting pointnya itu. Setelah Pak bertobat,
langsung ada panggilan jadi pendeta atau masih melalang buana? Setelah bertobat memang ada pendeta yang mengarahkan saya untuk segera sekolah. Ya. Dan saya ingin sekolah ambil sarjana teologi Di Petamburan? di Petamburan, STH. Ya. Tapi beliau bilang kelamaan, 4 tahun Tuhan Yesus sudah datang, kamu belum tangkap jiwa. Jadi akhirnya ya dia suruh saya masuk sekolah penginjil yang 1 tahun. Ya. Dia bilang kamu masuk sekolah penginjil dulu 1 tahun, nanti selesai kamu bisa berlayar atau bisa kerja begitu. Karena saya dulu rencana mau naik kapal, Pengen berlayar keliling dunia. setelah selesai sekolah penginjil? Setelah selesai sekolah penginjil ya saya ditempatkan di Petamburan, bantu-bantu pelayanan. Wow. Nggak jadi Dari berlayar? situ udah jadi berlayar. Berlayar di Jakarta? Iya, tapi justru jadi pendeta saya justru bisa keliling dunia. Yes. Semua sudah saya injak-injak. Semua injek Sudah saya injak-injak semua. Seluruh dunia sudah saya injak-injak. oleh anugerah Tuhan. Oleh anugerah Tuhan. Sampai teman saya yang orang Papua itu tanya sama saya, tinggal di mana lagi yang kau belum injak? Tinggal kau punya kepala aja saya belum injak. Saya bilang begitu. Tapi cuma bercanda kan? Iya, kita kan sudah bertobat, tidak Iya. injek kepala orang. Jadi semua sudah saya injak. Kecuali Afrika. Afrika belum. Sebentar lagi. Ya, sebentar lagi lah. Kita dua lah kita ke sana. Sementara menginjak-injak, disitulah ketemu jodoh. Iya, jodoh di Jakarta. Di sekolah penginjil juga, Tidak, di gereja. di gereja. Gimana kisahnya, Pak? Oh, kisahnya sederhana saja kan. Selalu sederhana jawabannya, Iya, hebat. karena ada nona-nona ya kita dekatin. Iya, tembak Dan dia juga senang, saya juga senang berjalan. Dan satu waktu bapaknya panggil saya, tanya sama saya. Dia bilang, Ferry, om lihat Ferry jalan sama om punya anak. Betul. Sudah sampai di mana jalannya? Saya bilang sama dia, sudah jauh sekali om jalannya. Lalu maksudnya apa om? Ya maksudnya apa? Ada rencana ke depan, rencana keluarga. Begitu. langsung. Jadi, Langsung. Dan dia tanya sama saya, kerja di mana? Saya bilang saya sedang belajar melayani Tuhan. Oh, dapat gaji berapa? Saya tidak ada gaji. Terus dapat apa? Dapat persembahan kasih. Berapa 1 bulan? 20.000. oh my Iya. God. Tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 84, 85. Oh my God. Ya, dan dia tanya, di Jakarta rumah sendiri? Tidak, saya kos. Bayar kos berapa? 25.000. Hah? Kurang 5.000 dari mana? Itu rahasia perusahaan. Tuhan yang menyediakan itu. Lalu kalau sudah menikah sama om punya anak, ada rencana mau bisnis atau apa? Nah, saya sudah mengerti pikirannya kan. Iya, supaya- Karena orang punya anak kita ambil ya, kita mesti tanggung jawab hidupnya. Saya bilang sama dia tidak, saya tetap hamba Tuhan. Dan saya kaget karena dia tiba-tiba kasih tangan. Lalu jabat tangan saya. Dia bilang itu yang om mau. Wah, Itu. keren. Dan sekarang saya sudah berkeluarga dan istri saya melahirkan anak-anak 4 orang. Mantap. Mantap itu, 4 orang. Pak Pendeta sekarang juga mengembalakan jemaat, Iya, mengembalakan jemaat kecil baru dirintis. puji Tuhan, dan juga pembina rohani Persiram. Ya, Bagaimana ceritanya? Di tengah kesibukan jadi pendeta, membaptis, khotbah, keliling sebagai ketua. ya saya diminta oleh Pak Hendri Wairara sebagai manajer dari Persiram, Peraturan Sepak Bola Raja Ampat, untuk ikut membina secara rohani. Karena itu saya selalu diundang untuk hadir atau datang di dalam camp mereka atau di daerah di mana mereka akan bertanding untuk mendahului penyiraman rohani kan. Jadi sebelum mereka bertanding, Pak pasti pergi ke tempat. Saya pasti sampaikan firman. Kalau jadwalnya kosong saya akan datang. Kalau tidak maka pendeta yang ada di sana saya akan kontak untuk bisa datang dan memberikan siraman rohani. Baik, Pak Pendeta Ferry Horisa, bagaimana suka duka Bapak sebagai hamba Tuhan yang dari persembahan kasih 20.000 dan sekarang sudah unlimited, dari wajah pada unlimited ya persembahannya sekarang. Gimana suka dukanya, Pak? Artinya Dukanya dulu kalau ada. kalau dukanya itu artinya begini, keinginan hati kita untuk membeli sesuatu yang
lebih mahal kan tidak bisa. Ya. Karena kita terbatas. Nah, itu dukanya di situ kan. Sedih sekali kan. Pengen, tapi Ya orang lain sudah punya sesuatu kita mau, tapi kita terbatas. Tapi tidak apa-apa. ada waktunya. Ada waktunya. Karena itu memang itu semua proses dari Tuhan. Dan kita memang harus mau menderita. Karena ada banyak orang begini, maksud saya begini. Banyak orang itu menghindari penderitaan. Kesusahan itu mereka hindari. Padahal justru penderitaan itu penting. Karena kita bilang bahwa kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji menimbulkan ketekunan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati kita. Jadi orang kalau sudah lahir baru dalam Tuhan, hal-hal macam begitu tidak terlalu menjadi sesuatu yang menghambat kehidupannya. Jadi ada duka cita tapi enggak ngefek. Ya, tidak perlu. Karena ada makan atau tidak ada makan kan tidak apa-apa. Tidak masalah, yang penting kita bersyukur saja kita bisa hidup. Sebab hidup lebih penting daripada makan dan minum dan pakai. Terbukti dengan PK 20.000 sampai hari ini lebih dahsyat. Hari ini bisa hidup. Dahsyat. Dan hari ini bisa jadi berkat. Artinya kita itu harus berdampak. Yes. Minimal hidup kita menginspirasi orang lain. Sehingga mereka terdorong, mereka semangat untuk berbuat sesuatu. Pak Pendeta Ferry, kembali kepada kemerdekaan dalam Kristus. Ya. Setelah kita benar-benar merdeka dalam Kristus, kan Kristus tidak juga segera datang sekarang. Masih ada waktu dan tantangan yang kita hadapin. Ya, betul. Bagaimana Bapak boleh memberi semacam tips, tapi sebelum tip Pak, tadi sukacitanya belum? Sukacita melayani. Ya? Sukacita melayani itu artinya begini, bahwa di dalam semua kekurangan kita, tantangan, kesulitan itu Tuhan selalu mengadakan balance. Artinya ada saja Tuhan buka jalan, ada mujizat. Karena itu hidup ini bukan soal melihat, tapi percaya saja. Percaya sama Tuhan, serahkan hidup sama Tuhan, dan biar Tuhan yang tuntun kita. Baik, sebelum ke tips-tips itu, Bapak juga penggemar batu akik nih, saya lihat. Tidak, ini orang kasih. Oh, orang kasih. Ini dari Raja Ampat katanya batunya. Jadi saya pakai, kebetulan saya ketemu orang itu hari ini, saya pakai supaya dia lihat bahwa saya akan pakai batunya. Nanti kalau sudah pulang saya kantongin lagi. Oh, tidak terus pakai tiap hari. Nggak perlu. Karena saya punya batu-batu ada lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Ini hanya menghargai karena orang memberi. Ini menghargai orang memberi, kita mesti pakai, kasih tunjuk dia bahwa kita pakai. Dan juga biar sekalian pemirsa juga lihat, oh ini batu-batu ini bagus. Batu dari persiram, dari Raja Ampat menurut saya. Apa indahnya Raja Ampat yang bagi teman-teman belum tahu Raja Ampat? Raja Ampat adalah surga kecil di dunia. Kurang, Mas. Bisa disebutkan? Itu adalah surga yang hilang. Surga yang Dan hilang. ternyata dia hilang dari sana, dia datang ke dunia sini. Apa indahnya? Salah tempat sebenarnya. Dia mesti ada di sana, tapi ternyata Tuhan inginkan dia ada di dunia ini. Indahnya seperti apa, Pak? Karena ada beberapa. Artinya alamnya dan teristimewa lautannya. Sangat indah. Sangat indah. Jadi saya tidak bisa menggambarkannya, kenapa? Karena harus disaksikan dengan mata kepala sendiri. Baru orang akan melihat bahwa keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan sungguh dahsyat. Tanpa tercemari kotoran apapun enggak? Tanpa. Saya lahir di sana. Masih perawan di sana. Betul. Saya lahir di sana. Baik. Akhirnya Pak, kesimpulannya. Apa tips dan langkah yang Bapak berikan kepada pemirsa Mimbar Betel untuk kita mempertahankan kemerdekaan kita di Indonesia? Contoh misalnya, Saul akhirnya jatuh juga, diurapi jadi raja, jatuh. Esau hak sulnya nggak dapat, Yudas kehilangan. Jadi ada banyak orang-orang pilihan yang pernah dimerdekakan, tapi mereka gagal di ujungnya. Iya. Nah, tips langkah apa yang Bapak sampaikan sehingga kita yang sudah merdeka dalam Kristus bisa mempertahankannya? Kemerdekaan. Oke. Tipsnya sederhana saja. Karena tidak ada tips-tips yang lain selain kecuali kita membuka diri kita dan membangun hidup di atas firman Tuhan. Ya. Itu aja. Berarti Sesederhana itu. harus membaca firman, Betul, membaca firman. menghidupi firman. Ya. Kalau istilah yang lebih kerennya itu membuka diri bagi Roh Kudus, supaya Roh Kudus memenuhi kita dan menuntun kita, memimpin kita. Bagaimana ukuran bahwa orang dipimpin oleh Roh Kudus? Sederhana juga. Ukurannya adalah dia hidup sesuai firman.
Karena firman tidak bertentangan dengan Roh Kudus. Nasihat Bapak untuk teman-teman kita yang masih terikat minuman keras, narkoba, seks bebas, pergaulan yang ancur-ancuran, hidup dalam dosa. Ya. Nasihat saya adalah mulai hari ini bertobat. Saya cuma mau bilang itu. Hari ini saudara mendengar berita ini, mendengar kesaksian Termasuk ini, pendeta? firman ini, ya semua orang harus bertobat. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Karena percuma kita terus hidup di belenggu, tidak ada artinya. Mari kita lepaskan semuanya itu lalu ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kita akan menikmati bagaimana hidup di dalam kemerdekaan dalam Kristus. Sebelum Bapak pimpin doa, apa perbedaan sukacita waktu Bapak mabuk, fly, sehingga semuanya serba enak dengan sukacita sekarang di dalam Roh Kudus? Lain, beda jauh, sejauh langit daripada bumi. Itu jauh, sukacita ini itu jauh. Dulu orang cari sukacita kan susah sekali kan. Mesti ada hiburan, ada ini dan lain. Kita sekarang tidak perlu. Roh Kudus adalah sukacita kita. Dia adalah roh penghibur yang terus menghibur kita dan memberikan sukacita kepada kita. Jadi kalau kita punya Tuhan, dasar sukacita kita, sumber sukacita kita sudah ada, itu Tuhan. Orang boleh isi hatinya dengan semua materi yang dalam dunia ini, dia tidak akan dipuaskan. Pascal, ahli fisika, dia bilang begini, dalam hati manusia terdapat sebuah sumur yang sangat dalam, dan sumur itu tidak bisa diisi dan dipenuhi oleh semua materi yang ada dalam dunia ini, kecuali oleh satu pribadi yang bernama Yesus dari Nazaret. Yes. Karena itu kalau di hati kita ada Tuhan Yesus, pasti penuh hati, klop. Siapapun saudara pemirsa mimbar Betel ini, apapun kepercayaanmu, sumurmu tetap kosong tanpa Kristus. Tetap kosong tanpa Kristus. Kau isi dengan rumah mewah, tetap kosong. Mobil mewah, tetap kosong. Pria ganteng, wanita cantik, tetap hati kosong. Apalagi hasil korupsi. Apalagi hasil korupsi. Tinggal tunggu tanggal main saja, surat KPK dilayangkan. Ya kan? Tapi kalau kau isi dengan pribadi yang bernama Yesus dari Nazaret, pasti kau akan puas. Pak Pendeta, banyak pemirsa mimbar Betel yang sudah terbuka hatinya, tersentuh, dan mereka sedang membuka hati. Jadi mohon Pak Pendeta memimpin mereka dalam doa. Oke. Sebelum memimpin doa ada kata-kata penting sehingga mereka bisa pegang itu. Oke, baik. Artinya Yesus berkata bahwa apa artinya seseorang memiliki seluruh dunia ini, pada akhirnya jiwanya binasa. Semua tidak ada artinya. Semua akan lalu dan lenyap. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap selama-lamanya. Saudara boleh buka hati, ya, lalu beri diri, diperdamaikan dengan Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh, dan sekaligus melayani Tuhan. Itu yang penting. Jadi kalau ada masalah sekarang, saudara bisa tunduk kepala dan kita berdoa, ya. Bapak, kami bersyukur buat siaran ini. Amin. Dan banyak orang telah menyaksikan, hatinya sudah dijamah oleh Tuhan lewat Roh Kudus, dan sekarang mereka membuka hati bagi Tuhan. Tuhan, seberapa banyak saudara-saudara yang mendengar berita ini dan sedang membuka hati sekarang, biar Engkau lawat mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala kesalahan-kesalahan mereka, dosa yang mereka sudah perbuat. Mereka sekarang rindu untuk dibebaskan, bebaskan mereka, dan biar darah Yesus mengampuni mereka sekalian. Penuhkan hati mereka dengan Roh Kudus, perbaharui hidup mereka supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak dan rencana. Mereka boleh menjadi alat berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa buat semua pemirsa yang sedang mengikuti acara ini. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa kita terdekat oleh pendeta yang diurapi, sederhana, dan sangat taat. Sampai jumpa di episode yang akan datang yang lebih dahsyat. Salam Betel mantap.